Halo, selamat datang di channel saya. Hari ini kita akan membahas mengenai aset. Nah, apa yang akan kita bahas hari ini? Yang akan kita bahas hari ini adalah definisi dan kriteria. Jadi, definisi dan juga kriteria. Untuk pengakuan dan pengukuran akan kita bahas di sesi-sesi selanjutnya. Nah, kita bahas yang pertama dulu dari definisi aset. Di sini dikatakan bahwa definisi aset itu merupakan sumber daya ekonomi yang saat ini dikuasai oleh perusahaan sebagai akibat dari transaksi atau kejadian masa lalu. Nah, sumber ekonomi ini berarti hak yang secara potensial bisa kita manfaatkan untuk memberikan manfaat di masa yang akan datang. Misalkan kita punya kendaraan, kita punya sepeda motor. Nah, sepeda motor itu akan memberikan kita manfaat di masa yang akan datang, atau mungkin akan memberikan manfaat saat ini atau masa yang akan datang. Misalnya kita bisa gunakan untuk mengangkut barang, untuk mengangkut manusia atau ngojek, atau kita gunakan untuk keperluan kita yang lain. Nah, itu bisa, atau mungkin nanti bisa dijual dan menghasilkan uang. Ini definisi dari aset. Jadi intinya aset itu apa sih? Aset itu ya semua hal yang kita miliki yang nanti akan berguna bagi kita dan mampu mendatangkan manfaat ekonomis bagi kita. Nah, kalau dilihat dari definisi ini ada beberapa poin penting yang itu merupakan atau menjadi kriteria-kriteria utama dari aset. Yaitu yang pertama, manfaat ekonomi masa datang yang cukup pasti. Kemudian yang kedua, dikuasai atau dikendalikan oleh entitas. Lalu yang ketiga itu terjadi akibat kejadian atau transaksi masa lalu. Kita yang bahas kriteria yang pertama. Ini kriterianya ya. Jadi aset itu ada 3 kriteria utama. Yang ini 1, manfaat ekonomi masa datang. Kemudian dikuasai atau dikendalikan oleh entitas. Kemudian yang ketiga adalah terjadi akibat transaksi masa lalu. Nah, ketiga kriteria ini sebenarnya sudah muncul di definisi aset itu sendiri, yakni sumber daya ekonomi dikuasai oleh perusahaan, terjadi akibat transaksi atau kejadian masa lalu. Nah, yang bisa memberikan hak ya tentu saja hak untuk melakukan sesuatu terhadap aset tersebut sehingga menghasilkan pendapatan di masa yang akan datang. Oke, kita bahas satu persatu. Manfaat ekonomi masa datang yang cukup pasti atau probable. Di sini ada 4 poin. Yang pertama, itu terukur dan mampu untuk mendatangkan manfaat masa datang. Kemudian yang kedua ada hak. Kemudian yang ketiga, manfaat ini diukur dari daya beli atas uang tersebut atau atas aset tersebut. Kemudian yang keempat adalah cukup pasti. Kita bahas satu persatu. Manfaat ekonomi masa datang yang cukup pasti atau probable. Ini bisa dijelaskan di sini, terukur dan mampu untuk mendatangkan manfaat di masa datang. Artinya apa? Artinya aset atau barang atau sesuatu itu, jadi aset ini tidak harus selalu berupa barang ya, mungkin bisa tangible atau intangible, aset berwujud dan aset yang tidak berwujud. Yang jelas dia bisa diukur ini dalam skala apa? Dalam skala manfaatnya. Nah, ini yang terukur. Mengukurnya pakai apa? Ya ini. Manfaat ini diukur dari daya beli uang atas aset tersebut. Nah, terukur dan mampu untuk mendatangkan manfaat di masa yang akan datang. Ini manfaatnya apa sih? Yang pertama ini bisa digunakan untuk memproduksi barang atau jasa. Misalkan perusahaan punya mesin. Nah, mesin itu bisa digunakan untuk memproduksi suatu barang. Nah, lalu aset itu bisa digunakan untuk melunasi utang. Oh, ternyata tidak hanya digunakan untuk produksi, tapi sesuatu yang bisa digunakan untuk melunasi utang. Contohnya apa? Contohnya adalah uang. Uang itu kan termasuk aset. Uang bisa digunakan untuk melunasi utang. Dapat dibagikan kepada pemilik. Nah, aset ini juga harus bisa diberikan atau dibagikan kepada pemilik.
uang itu kan juga bisa dibagikan ke pemilik, atau mungkin kendaraan atau apapun itu aset bisa dibagikan kepada pemilik. Oke, dan juga tentu saja fungsi-fungsi yang lainnya. Yang kedua adalah hak atau rights. Hak ini hak untuk apa? Hak untuk menerima uang, hak untuk menerima barang atau jasa, hak untuk menggunakan barang atau jasa, dan yang lain-lainnya. Poin hak ini terkait dengan yang ini ya. Jadi ini nyambung. Manfaat ekonomi masa datang itu berarti manfaat ekonomi masa datang itu berarti hak untuk menggunakan aset tersebut. Nah, aset itu bisa digunakan untuk apa ya? Untuk macam-macam. Bisa digunakan untuk membayar utang, bisa digunakan untuk memproduksi barang. Bahkan aset itu bisa juga untuk diperjualbelikan secara langsung dan macam-macam. Bisa ditukarkan juga, bisa disewakan dan macam-macam. Jadi hak-hak untuk menggunakan aset tersebut, baik yang aset tangible atau intangible, atau aset berwujud atau tidak berwujud. Nah, di sini dikatakan ya, mendatangkan manfaat masa datang. Nah, manfaat ini berapa sih? Ini ada kata-kata terukur. Manfaat ekonomi masa datang yang cukup pasti atau probable. Ini harus bisa diukur. Jadi aset itu harus bisa diukur. Diukurnya berapa? Ya, diukur dari daya beli atas aset, daya beli uang atas aset tersebut. Misalkan sepeda motor harganya 20 juta, maka nilai dari aset berupa sepeda motor itu adalah diukur senilai 20 juta. Itu artinya ya, dapat diukur. Nah, ini ada kata-kata yang menarik, cukup pasti atau probable. Yang ini ya, manfaat ekonomi itu cukup pasti. Kenapa sih disebut cukup pasti? Kok nggak ngomong pasti aja, kok harus ngomong cukup pasti atau probable aja? Kenapa? Ya karena kita atau perusahaan itu nggak tahu masa depan itu mau seperti apa. Bisa saja aset yang kita menyangkanya memprediksi akan menghasilkan keuntungan atau manfaat, ternyata malah zonk atau malah nggak memberikan manfaat, atau malah aset tersebut lenyap. Nah, itu kan mungkin terjadi. Lenyapnya aset ini ya macam-macam penyebabnya. Bisa mungkin karena rusak, atau karena hancur, atau karena bencana alam dan efek-efek yang lain. Sehingga di sini dikatakan cukup pasti atau probable. Kayak gitu. Atau mungkin asetnya ternyata malah dicuri. Nah, itu kan kita nggak tahu juga. Nah, kriteria yang kedua ini dikuasai atau dikendalikan oleh entitas. Nah, jadi kriteria aset untuk bisa dinilai, untuk bisa disebut sebagai aset itu harus dikuasai atau dikendalikan oleh entitas. Ada 2 poin penting di sini. Yang pertama, itu cukup dikuasai, tidak harus dimiliki. Maksudnya apa? Maksudnya adalah, saya langsung memberikan contoh. Contohnya adalah sewa ruko. Nah, kenapa sih kok kita ngomong aset itu tidak harus dibeli ya, tapi tidak harus dimiliki, tapi cukup dikuasai aja. Itu kita sudah bisa menyebut aset. Contohnya saat kita menyewa ruko atau menyewa toko lah, menyewa ruko. Sewa ruko itu boleh kita akui sebagai aset. Kenapa? Karena kita nanti yang pertama kita punya hak. Hak untuk apa? Hak untuk menggunakan barang atau jasa tersebut. Hak untuk menggunakan apa? Hak untuk menggunakan si ruko tersebut. Sehingga kita harus mengakui dia sebagai aset. Ini ya, contohnya apa? Ini biaya sewa dibayar di muka. Kita punya hak, walaupun kita nggak punya rukonya ya, kita cuma nyewa kan, berarti kita tidak memiliki ruko itu, tapi kita punya hak
Kita punya hak, sekali lagi kita punya hak untuk memanfaatkan ruko itu. Artinya ruko itu sudah bisa kita manfaatkan untuk mendatangkan penghasilan. Misalkan ruko itu dipakai untuk berjualan produk-produk kita. Nah, ini kan bisa menghasilkan pendapatan bagi kita, bisa menghasilkan manfaat bagi kita itu. Sehingga harus dimiliki nggak harus. Nah, kenapa sih bisa seperti itu ya? Karena akuntansi itu menganut konsep yang namanya substance over form atau substansi mengungguli bentuknya. Contohnya ini langsung disebutkan pembelian kendaraan secara angsuran. Kita pernah ngangsur kendaraan atau mungkin Anda atau perusahaan membeli kendaraan tidak secara cash langsung ya, tetapi dengan sistem angsuran atau leasing. Nah, secara hukum belum sepenuhnya menjadi milik kita kalau belum lunas, tapi harus sudah kita akui sebagai aset. Tuh. Nah, substansinya ini yang penting ya. Substansi utama itu adalah menguasai dan mengendalikan. Jadi bukan memiliki. Nih ya. Dikuasai atau dikendalikan yang ini. Nih, dikuasai atau dikendalikan. Nah, konsep penguasaan itu lebih penting daripada konsep kepemilikan. Substansi utamanya itu adalah menguasai atau mengendalikan. Nah, menguasai atau mengendalikan itu tidak harus dari pembelian. Bisa dari pemberian. Kita diberi sesuatu. Bisa dari penemuan, bisa dari produksi, kita memproduksi sesuatu, barter, atau kita menyewa, atau bahkan kita meminjam sesuatu. Itu nanti bisa kita manfaatkan. Nah ini ya, jadi berarti untuk mengakui sebagai aset kita tidak harus membeli, enggak harus membeli. Tidak harus melalui pembelian, tapi bisa macam-macam pemberian, contohnya hadiah dan lain-lain, hibah dan lain-lain, itu kan sudah bisa kita akui sebagai aset walaupun kita tidak membeli itu. Lalu kriteria yang ketiga itu terjadi atau timbul akibat kejadian atau transaksi masa lalu. Jadi aset itu muncul karena adanya transaksi atau kejadian masa lalu, kayak gitu. Contohnya, nih 2 poin penting di sini. Muncul karena sebelumnya ada kesepakatan antara pemberi aset dengan penerima aset. Artinya aset itu muncul karena ada kesepakatan nih antara si pemberi aset dan si penerima aset. Nah, kesepakatan itu berupa apa? Ya, bisa berupa transaksi pembelian aset. Kan kesepakatan untuk menjual dan kesepakatan untuk membeli pada harga tertentu. Misalkan membeli mobil, membeli mesin produksi, membeli tanah, membeli surat berharga, dan membeli hal-hal yang lain. Tuh, jadi ada kesepakatan nih, ada transaksi nih, transaksi pembelian mobil, transaksi pembelian mesin, transaksi pembelian lain-lain. Atau juga dari pemberian. Pemberian ini contohnya apa ya? Contohnya ada pemberian hadiah, hibah, dan juga pemberian-pemberian yang lain. Yang jelas ini ada kesepakatan nih, kesepakatan antara si pemberi dan si penerima itu. Baik melalui transaksi ataupun pemberian. Kan pemberian ini juga termasuk kesepakatan. Transaksi dan pembelian ini termasuk kesepakatan. Lalu yang muncul dari kejadian itu yang seperti apa? Contohnya ini cuma contoh aja ya, nanti kalian bisa kembangkan sendiri. Misalkan dari produksi, perusahaan memproduksi barang, maka akan muncul aset yang namanya barang produksi itu. Misalkan jus jambu, perusahaan pembuat jus dari jambu, muncul aset baru yang namanya jus jambu. Nah ini misal dari produksi barang. Dari pertumbuhan, bisa dari pertumbuhan. Contohnya kita menanam jagung yang semula cuma 1 butir, 1 biji jagung itu bisa menghasilkan 2 tongkol jagung. Nah ini kan tanaman jagung yang menghasilkan jagung, atau tanaman kedelai, atau tanaman-tanaman lain.
Lalu ada juga yang muncul dari yang namanya perkembangbiakan, misalkan anak ayam, sapi melahirkan anak sapi, ayam bertelur melahirkan melahirkan telur ya, telur menetas menjadi ayam. Ini kan muncul aset. Kambing, kambing melahirkan anaknya, dari semula cuma 1 kambing atau 2 kambing berubah menjadi 8 kambing. Nah, ini kan juga aset yang harus kita akui. Tuh. Jadi aset itu bisa disebut sebagai aset itu kalau kriteria-kriterianya terpenuhi. Dia bisa mendatangkan manfaat ekonomi masa datang yang cukup pasti ya atau probable, dikuasai atau dikendalikan oleh entitas. Artinya saat kita membeli mobil, maka mobil itu bisa kita kendalikan sesuka kita kayak gitu. Yang jelas tidak boleh melanggar hukum ya. Nah, bisa kita gunakan, bisa kita manfaatkan, dikuasai atau dikendalikan. Dan aset itu muncul karena terjadi akibat kejadian atau transaksi masa lalu. Tidak harus muncul karena pembelian ya, bisa jadi karena produksi, karena pemberian dan lain-lain. Nah, ini adalah aset. Untuk sekarang atau untuk hari ini cukup sekian dulu mengenai pengakuan dan pengukuran, akan dijelaskan di video-video selanjutnya. Dan sampai jumpa, dadah.